Hai, shalom dan selamat pagi kepada setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita akan diberkati lewat setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar lagi. Dan sebelum kita melakukan ibadah kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Oh haleluya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Oh, haleluya, kami percaya hadirat-Mu turun, hadirat-Mu yang bekerja di dalam setiap pribadi kami. Dan kami mau menyerahkan Tuhan ibadah online kami pada pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan menyertai, memimpin kami dari awal pertengahan sehingga selesainya ibadah kami Tuhan. Semua dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan biarlah kami bersatu di dalam roh dan kebenaran untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan saat ini. Haleluya. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang disampaikan itu Tuhan Yesus, Tuhan akan membuka setiap mata rohani dan telinga dan pikiran kami Tuhan dan hati kami Tuhan untuk kami dapat mendengar dan Tuhan dapat menyatakan isi yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan pada pagi ini. Dan setiap firman Tuhan itu akan tertabur di dalam hati kami yang subur, dan kami firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Kami serahkan masa dan tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sedang berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. tak Jaga Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. tak terbayang kebesaran-Mu Dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa
perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raja berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa, Kau kemenanganku, layak perkasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, praise Lord. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Berkah seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
bahkan seluruh penyakit yang ku tak bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Damai sejahtera daripada Allah, Bapa kita, dan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh jemaat Gereja Grace Sri Muda. Selamat beribadah kepada saudara dan saudari semua, dimanapun Anda berada dan apapun yang sedang Anda lakukan pada pagi ini. Semoga Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menganugerahimu kasih kurnia, belas kasihan, damai sejahtera. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita pada tahun ini, yaitu menanti pengharapan penuh berkat dan penyataan kemuliaan, yang kita ambil daripada buku Titus 2 ayat yang ke-13 yang berkata, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harapkan ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terserlah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau bertanya kepada Anda, pernahkah Anda bertanya apa yang disediakan pada hari yang penuh berkat itu? Atau apa yang terdapat untuk kamu dan saya dalam pengharapan penuh berkat itu? Pernahkah kamu bertanya? Ayat 13 tadi berkata, kita sedang menunggu hari. Dan pada hari itu nanti, apa yang akan diberikan kepada kita? Pernahkah kamu bertanya?
Saya yakin secara pribadi, hal utama yang amat dinantikan oleh setiap orang ialah sebuah tempat tinggal yang kekal atau sebuah rumah abadi. Karena sekarang kamu dan saya, kita sadar akan keadaan kita di mana kita hanya tinggal untuk sementara waktu di bumi ini. Dan yang nyata ialah pada waktu penggenapan hari itu nanti, kita diberitahu dalam kitab Wahyu bahwa bumi akan lenyap dan laut pun tiada lagi. Oleh sebab itu, saya memberikan tajuk firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada pagi ini sebagai tempat tinggal. Yang saya ambil daripada kitab Yohanes atau Injil Yohanes bab yang ke-14 mulai daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Jika kita mengimbas khotbah Pastor Denley pada minggu yang lalu, khotbah itu sangat menarik dan sangat meneguhkan. Kita mendengar tentang pengharapan penuh berkat yang Pastor huraikan daripada buku Titus itu sendiri, dan kita sudah mendapat pengajaran yang sangat menarik dan sangat meneguhkan daripada firman itu. Antara yang dikongsikan oleh Pastor pada minggu yang lalu ialah, apa itu hari yang penuh berkat? Karena tadi saya tanya, pernahkah kamu pikir apa yang disediakan untuk kamu dan saya pada hari yang penuh berkat itu nanti? Jadi, kepada kita sudah diberitahu pada minggu yang lalu, apa itu hari yang penuh berkat? Hari yang penuh berkat itu ialah suatu peristiwa di mana nanti kita akan menerima warisan. Dan warisan ini sudah saya jelaskan di khotbah yang lalu, khotbah yang bertajuk Harapan dan Iman, di mana saya menjelaskannya dengan terperinci di sana. Kemudian Pastor juga memberitahu di minggu yang lalu bahwa kita akan dimuliakan pada hari yang penuh berkat itu. Yang kedua, bagaimana hari yang penuh berkat itu akan terjadi? Ianya akan terjadi apabila Tuhan sendiri turun dari surga. Ini ada di dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 16 hingga 17, di mana dikatakan kepada kita di sana, mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Bila hal ini akan terjadi? 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 7 mengatakan, apabila muncul manusia penerhaka, kemudian apabila terjadi penganiayaan besar dan penyebaran Injil secara meluas, dan juga kesusahan besar yang dijelaskan oleh Pastor dari buku Matius atau Injil Matius bab 24. Saudara, yang menariknya, saya merancang khotbah ini 3 minggu yang lalu tanpa mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Pastor pada minggu yang lalu. Jadi, saya percaya ini adalah berkat Tuhan untuk kita semua untuk belajar tentang pengharapan penuh berkat yang akan diberikan kepada kita nanti. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut tentang khotbah ini, pada hari ini yang saya beri tajuk sebagai tempat tinggal, saya mau kita lihat dahulu Injil Yohanes bab 14 secara menyeluruh, di mana bab 14 di sini merupakan lanjutan percakapan Kristus dengan murid-muridnya yang dimulai di bab 13, di mana setelah makan malam, yaitu sebelum perayaan Paskah menjelang kematiannya, ada percakapan Kristus dengan murid-muridnya. Kemudian di bab 14 ini juga, atau boleh dikatakan dari bab 13, karena perbualan mereka di sini, perbualan Kristus bersama dengan muridnya, ini bermula setelah dia menyatakan kesalahan Yudas Iskariot dan melepaskannya untuk pergi. Kita tahu Yudas akan mengkhianatinya. Dia menyatakan kesalahan Yudas terlebih dahulu dan kemudian melepaskan Yudas untuk pergi. Sekarang ia sedang menghibur murid-murid yang lain, karena nyata murid-murid yang lain ini sekarang dipenuhi kesedihan karena apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang pemergiannya kelak.
dalam bab 14 ini nanti kita akan melihat Kristus menyampaikan banyak perkataan baik yang sangat memberi penghiburan, bahkan sehingga bab yang ke-17 di Injil Yohanes ini. Dan salah satu fokus kita pada pagi ini dalam khotbah ini ialah di ayat yang kedua dan 3 di bab 14 ini. Kita mulakan daripada ayat yang pertama. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama berkata, "Janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Saudara, maksud umum bab 14 ini terdapat di ayat yang pertama ini, yaitu untuk membuang keresahan hati para murid. Tuhan berkata kepada mereka, "Janganlah resah hatimu." Kita tahu tadi bagaimana perbualan mereka dimulai daripada bab 13, di mana waktu mereka sudah mulai bersedih karena Tuhan menceritakan pemergiannya kepada mereka. Tuhan memulai lagi satu perbualan dengan mereka dengan berkata di ayat yang pertama ini, "Janganlah resah hatimu." Peringatan ini diucapkan oleh Kristus mengenai hati yang resah. Dan di sini Kristus tahu apa yang dirasai oleh muridnya. Mungkin ini jelas kelihatan dari wajah-wajah mereka, karena di bab 13 tadi mereka kelihatan resah dan sedih. Dan saya yakin tujuan Tuhan memulakan perbualannya di sini dengan mengatakan janganlah resah hatimu ialah karena dia tahu bahwa walau apapun yang akan terjadi, kamu murid-muridku akan selalu bersama denganku. Setidaknya juga saudara, hal ini menunjukkan Tuhan tahu semua kesedihan yang tersembunyi. Luka-luka kita yang terjadi di masa lalu, atau penderitaan, atau beban yang ditanggung oleh kita. Setidaknya sekarang kita tahu bahwa Tuhan tahu semua hal ini. Apapun yang terjadi. Bahkan saya yakin dan percaya Tuhan memperhatikan kesusahan umat-umatnya. Dan Tuhan juga sangat mengenal jiwa kita yang berada dalam kesusahan. Apalagi pada waktu Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat 29, dia berkata, "Marilah ke sisiku, wahai semua yang jerih lelah dan memikul beban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Ambillah kuk daripadaku dan terimalah ajaranku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang." Tuhan tahu semua ini. Pastor Denley pernah menyampaikan khotbah ini pada 31 hari bulan 1 yang lalu. Sangat menarik, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan janji. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menawarkan janji yang sebegini. Dalam bab 13 Injil Yohanes ini juga ada beberapa perkara dalam ucapan Kristus yang meresahkan hati murid-muridnya. Yang paling utama ialah karena dia akan dikhianati. Dan dia akan meninggalkan mereka dengan cara menderita. Oleh sebab itu, hati mereka sekarang sedang sangat sedih. Dan mereka resah apabila mengingat akan ucapan Tuhan itu. Sehingga ada satu perkataan yang menarik perhatian saya. Dikatakan, hati adalah benteng utama. Jadi, apapun yang berlaku, pertahankanlah hati, pertahankanlah hatimu daripada keresahan ataupun kegelisahan. Karena dikatakan hati adalah benteng utama. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita lanjutkan lagi masih di ayat yang pertama. Tuhan melanjutkan dengan berkata, "Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Perintah untuk percaya yang diberikan oleh Tuhan di sini diberikan sebanyak 2 kali. Tuhan tahu bahwa hanya terdapat 2 pribadi yang dapat dipercayai. Yaitu yang pertama Allah sendiri, dan kemudian dirinya sendiri, Kristus sendiri. Ini tidak bermaksud bahwa kita tidak boleh percaya kepada pribadi yang ketiga, Roh Kudus.
Tetapi pada waktu Tuhan mengucapkan hal ini, Roh Kudus belum diutus. Dan ini mengingatkan saya juga kepada khotbah Brother Barry yang disampaikan pada 7 hari bulan Februari yang lalu, di mana dia memetik satu ayat dari kitab Amsal yang berkata, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, Tuhan sedang memberikan perintah kepada mereka lagi untuk percaya. Percaya kepada Allah, percayalah kepada diriku, kata Tuhan. Begitu juga kita pada hari ini, Tuhan sedang meminta untuk kita terus percaya kepadanya, percaya kepada kedaulatan Allah, percaya kepada kekuatan Allah, percaya kepada janji-janji pemeliharaan Allah. Dan apa yang dapat saya simpulkan daripada ayat yang pertama ini adalah, percayalah kepada apa yang akan aku katakan kepadamu nanti. Ini yang saya dapat simpulkan daripada ayat yang pertama ini. Karena di ayat yang kedua dan ketiga saya akan jelaskan apa yang disediakan untuk kita pada waktu kita mendapat hari yang penuh berkat itu nanti. Apa yang disediakan setelah penggenapan hari yang penuh dengan pengharapan itu nanti. Di ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Ayat 3, jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Di ayat yang kedua dan ketiga, ada petunjuk khusus tentang rumah Bapa, tentang sebuah tempat tinggal abadi. Jika kita lihat dengan lebih teliti, tempat tinggal abadi ini berbicara tentang hidup yang kekal. Jadi Tuhan sedang meminta agar murid-muridnya tetap percaya kepada Allah dan kepada dirinya demi kebahagiaan yang akan datang. Kata-kata Tuhan di sini adalah untuk membangkitkan semangat mereka yang penuh dengan kegelisahan. Karena apa yang baru mereka dengar daripada Tuhan sebentar tadi membuatkan mereka sangat gelisah. Jadi kata-kata Tuhan di sini adalah untuk membangkitkan semangat mereka. Bahwasanya ada kebahagiaan, ada berkat di surga yang akan diberikan, yang dapat memenuhi setiap harapan manusia, setiap harapan orang yang mengikut Kristus. Kita teruskan masih di ayat yang kedua. Saudara, sebagai pengikut Kristus, janji di mana Kristus berkata, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Janji ini dapat membangkitkan semangat kita sebagai pengikut Kristus di dalam masa yang sangat sukar seperti sekarang. Tidak ada janji yang lebih menarik atau lebih baik daripada janji yang seperti ini. Apalagi kita sedang berada di akhir zaman dan banyak hal yang sedang berlaku. Banyak hal yang tidak baik yang sedang berlaku. Di ayat yang kedua, kamu perhatikan baik-baik, Kristus mengarahkan muridnya kepada sebuah janji yang amat unik. Janji ini tidak ada yang sanggup mengucapkannya. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengatakan janji yang seperti ini. Karena Tuhan berkata begini, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu. Saudara boleh perhatikan, dalam bentuk apa hal yang akan disediakan pada hari yang penuh berkat itu nanti. Ianya adalah dalam bentuk sebuah tempat tinggal. Jadi secara ringkas, banyak tempat tinggal di rumah Bapanya, di rumah Allah, di surga. Dan ini juga sangat menarik menurut saya, karena Tuhan, Dia mau berkongsi tempat dengan kita.
bayangkan saudara, Tuhan sendiri mau berkongsi tempat dengan manusia ciptaannya. Saudara, saya jelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai tempat tinggal ini untuk menambah pengetahuan kita. Kita tahu tempat tinggal juga disebut sebagai rumah. Dan semua orang memerlukan tempat tinggal, atau semua orang memerlukan rumah. Ada banyak orang yang juga peka dalam memilih tempat tinggal. Maksud saya, sangat memilih tempat tinggal. Terdapat berbagai jenis tempat tinggal selaras dengan keperluan orang tersebut. Terdapat berbagai jenis tempat tinggal sesuai dengan kesesuaian dan juga kemampuan orang yang mencari tempat tinggal itu. Walaupun berbeda jenis, tempat tinggal mempunyai fungsi yang sama sebagai tempat tidur, tempat berteduh, tempat berlindung, dan tempat berehat. Jadi, kita kembali kepada masih ayat yang kedua ini. Di sana kita melihat surga adalah rumah. Bukan kemah atau bukan tempat berteduh atau tempat tinggal sementara. Ianya adalah sebuah kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Allah sendiri. Daripada ayat yang kedua ini, kita juga melihat di situ surga adalah rumah Bapa. Rumah Bapakku, kata Tuhan. Bapaknya adalah Bapa kita. Kristus pergi kepada Bapaknya supaya melalui hak kesulungannya, semua orang yang percaya kepadanya akan disambut pada hari yang penuh berkat itu nanti. Dan mereka akan dibawa ke tempat tinggal mereka masing-masing. Saudara, ini adalah rumah Allah. Allah di atas segala Allah. Rumah raja di atas segala raja. Rumah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tempat tinggal ini didiami oleh pribadi-pribadi yang abadi, immortal beings, bukan pribadi yang akan meninggal atau bukan pribadi yang mati, tetapi pribadi-pribadi yang abadi. Dikatakan juga oleh Tuhan, masih di ayat yang kedua, Tuhan berkata, di sana terdapat banyak tempat tinggal. Tempat tinggal yang akan disediakan untuk orang yang percaya kepadanya. Ada 3 hal yang dapat saya simpulkan daripada ucapan Tuhan ini pada waktu dia mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang pertama ialah tempat tinggal ini tidak terhad, saudara. It is unlimited. Ada banyak anak-anak Allah yang akan dimuliakan pada hari yang penuh berkat itu nanti. Allah tahu dengan tepat jumlah mereka. Oleh karena dikatakan tadi banyak tempat tinggal, maka tidak ada yang akan tidak mendapat tempat mereka. Allah tahu dengan tepat jumlah orang yang akan diselamatkan. Setiap helai di rambut kita saja pun dia tahu. Apalagi hal mengenai tempat tinggal ini. Yang kedua, adakah tempat tinggal ini berbeza-beza? Saya tidak tahu jawabannya. Tetapi baik untuk difikirkan. Adakah tempat tinggal ini nanti sebuah untuk setiap orang? Saya juga tidak tahu. Karena tidak ada ayat yang secara jelas memberitahu kita tempat tinggal yang disediakan untuk orang percaya berbeza-beza. Atau tempat tinggal ini adalah sebuah untuk setiap orang. Saya tidak tahu karena tidak ada ayat yang menjelaskannya begitu. Tetapi kalau kamu kembali kepada Perjanjian Lama di kitab Yosua, di sana sewaktu orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, setiap suku mendapat bahagian masing-masing di tanah Kanaan. Jadi mungkin hal itu boleh dibawa untuk kita berbincang tentang adakah kita akan mendapat tempat tinggal
sebuah untuk setiap orang? Atau adakah tempat tinggal itu berbeza-beza? Saya tidak tahu. Tapi itu sangat menarik untuk dipikirkan. Hal yang ketiga, saudara, ialah kata asli yang digunakan untuk perkataan tempat tinggal ini ialah monai, yang membawa maksud tempat tinggal kekal, bukan kemah atau pondok. Jadi rumah yang akan disediakan kepada kita ini bersifat kekal, bukan untuk beberapa tahun, bukan untuk sekian waktu sahaja, tetapi untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita kembali kepada perbualan Tuhan dengan murid-muridnya, murid-murid Kristus ini meninggalkan rumah mereka untuk mengikut Tuhan, untuk mengikut Dia yang tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Namun nanti Tuhan dalam perbualan di sini menjanjikan tempat untuk mereka, dan mereka akan memiliki tempat yang abadi ini. Masih saya ingin lanjutkan lagi di ayat yang kedua ini, di mana Tuhan berkata, "Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu." Jaminan ini datang daripada Tuhan sendiri. Jaminan kepada tempat tinggal yang akan diterima nanti. Dan hanya di ayat ini saya dapati Tuhan menjamin kebenaran janjinya, di mana Dia berkata begini, "Jika hal ini tidak benar, aku tidak akan mengatakannya kepadamu." Atau jika diteliti dengan lebih dalam lagi, Tuhan sedang mengatakan, jika tempat tinggal seperti itu tidak ada dan tidak dapat dimiliki, aku tidak akan memberitahukan kepadamu. Menurut saya ini adalah satu kelegaan, karena untuk apa kepada kita dijanjikan hal yang tidak ada? Ini sangat memberikan satu kelegaan apabila saya dapati bahwa Tuhan sendiri yang menjamin tempat tinggal yang akan dimiliki nanti. Masih di ayat yang kedua, dan saya mau kita terus ke ayat yang ketiga, tapi saya mau mulakan dengan satu bagian di ayat yang kedua yang mengatakan begini, "Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu." Itu kata Tuhan. Jika aku pergi, ayat yang ketiga, dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Saudara, pokok percakapan Kristus dengan murid-muridnya di sini adalah mengenai pemergiannya. Jadi, Dia terus terang mengatakan, "Aku akan pergi." Namun, pemergiannya bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Kalau kamu perhatikan, Tuhan mengakui kepada murid-muridnya dengan berkata, "Aku akan pergi. Tapi jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku." Sebab itu saya katakan tadi, pemergiannya bukan tanpa tujuan, melainkan untuk menyediakan tempat bagi mereka. Untuk memahami kata-kata ini, saya pikir kita perlu mengimbas budaya perkawinan di kalangan orang Israel pada zaman itu. Sebabnya adalah karena gereja disebutkan sebagai pengantin perempuan Kristus. Efesus 5 ayat yang ke-22 sehingga ayat 23. Jadi untuk kita memahami tentang perkataan di mana Tuhan mengatakan, "Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu," menurut saya adalah lebih baik untuk kita mempelajari atau membandingkannya dengan budaya perkawinan di kalangan orang Israel pada zaman itu. Saya senaraikan di sini beberapa langkah yang terdapat dalam perkawinan orang Israel. Yang pertama, pertunangan. Ini melibatkan, saya mau jelaskan tentang budaya perkawinan ini, dan saya mau saudara dan saudari membandingkannya dengan apa yang Kristus lakukan nanti, atau apa yang Kristus lakukan untuk gerejanya. Yang pertama ialah pertunangan. Pertunangan melibatkan calon pengantin lelaki pergi dari rumah ayahnya ke rumah calon pengantin perempuan. Dan sewaktu pertunangan ini, pengantin lelaki akan membayar harga pemberian, dan dengan itu sebuah perjanjian perkawinan ditetapkan.
masa pengaturan untuk pertunangan ini berbeza-beza. Saudara, kadang-kadang ia berlaku ketika kedua-dua anak ini masing-masing masih kecil atau 1 tahun sebelum perkawinan itu sendiri. Yang menariknya, selalunya pengantin lelaki dan pengantin perempuan tidak pernah bertemu sehingga hari perkawinan mereka. Kalau kita lihat, memang kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan sehingga hari yang penuh berkat itu nanti. Yang kedua, pengantin lelaki akan kembali ke rumah ayahnya. Ini bermaksud dia akan tinggal terpisah dari pengantin perempuan selama hampir 12 bulan. Nah, selama ini, waktu dia kembali ke rumah ayahnya, pengantin lelaki akan menyediakan tempat tinggal untuk bakal istrinya di rumah ayahnya. Langkah ini adalah sebagai persiapan untuk dia nanti pergi mengambil pengantin perempuan. Sehubungan dengan langkah ini, ada 2 lagi perkara yang harus diberi perhatian, yaitu yang pertama, bapak pengantin lelaki yang menentukan masa untuk pengantin lelaki pergi mengambil pengantin perempuan nanti. Yang kedua, sebelum pengantin lelaki pergi untuk menjemput pengantin perempuan, dia harus sudah memiliki tempat yang disiapkan sebagai tempat tinggal mereka. Jadi pada waktu Kristus mengatakan, aku akan pergi dan menyediakan tempat untukmu, bukankah ianya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh pengantin lelaki ini? Pada waktu dia kembali ke rumah ayahnya untuk menyediakan tempat tinggal bagi bakal istrinya. Yang ketiga, pengantin lelaki datang untuk mengambil pengantin perempuan pada masa yang tidak diketahui oleh pengantin perempuan. Inilah upacara pernikahan itu, di mana sewaktu upacara ini hanya beberapa yang akan diundang. Sebelum upacara pernikahan, pengantin perempuan akan menjalani ritual untuk membersihkan diri dan persiapan-persiapan yang lain. Tetapi yang menariknya di langkah yang ketiga ini ialah pengantin lelaki datang untuk mengambil pengantin perempuan pada masa yang tidak diketahui oleh pengantin perempuan. Namun pengantin perempuan itu sendiri menanti-nantikan pengantin lelaki untuk datang mengambilnya. Bukankah itu hal yang sedang kita lakukan sekarang? Kita sedang menanti penggenapan hari yang penuh berkat itu. Kita sedang menanti penggenapan pengharapan. Dan hal yang keempat, kepulangan pengantin lelaki bersama pengantin perempuan ke rumah ayahnya, di mana mereka akan menyempurnakan perkawinan mereka dan meraihkan kenduri perkawinan mereka yang akan berlangsung sehingga 7 hari. Kenduri perkawinan mereka atau pesta pernikahan akan berlangsung sehingga 7 hari. Dan sewaktu kenduri ini nanti lebih ramai orang yang akan dijemput ke kenduri berbanding dengan yang menghadiri majelis perkawinan mereka di langkah yang ketiga tadi. Ini juga sangat menarik karena ada pesta pernikahan anak domba yang dituliskan di dalam Alkitab yang juga kita sedang nanti-nantikan. Anak atau pengantin lelaki ini tadi yang saya katakan perlu menyiapkan atau menyediakan tempat tinggal di rumah bapaknya, biasanya akan membina rumah baru dekat dengan rumah ayahnya. Dan rumah ayahnya sudah sedia ada. Jadi, jika tadi kita melihat bahwa ada tempat tinggal yang akan disediakan untuk kita, kita tidak boleh beranggapan bahwa surga itu belum siap sepenuhnya juga. Tidak boleh. Memang Tuhan berkata, aku akan pergi dan menyediakan tempat untukmu, tapi kita tidak boleh beranggapan bahwa surga belum siap. Dan ada 3 hal lagi yang ingin saya tegaskan di sini, di mana perlu juga untuk kita tidak membayangkan tempat tinggal yang disediakan untuk kita seperti sebuah rumah mewah. Karena tidak ada
ayat yang mengatakan bahwa tempat tinggal yang disediakan itu adalah dalam bentuk sebuah rumah mewah. Yang kedua, perlu juga untuk kita tidak membayangkan tempat tinggal tersebut akan memenuhi segala keinginan tubuh kita. Ada banyak yang berkata atau mengharapkan rumah mereka nanti di surga atau tempat tinggal mereka nanti di surga akan memiliki perabot daripada kayu ini, atau perabot yang berbentuk seperti ini, atau katil yang berbentuk seperti ini, meja yang berbentuk seperti ini, kerusi yang berbentuk seperti ini, yang akan memenuhi segala keperluan atau keinginan saya. Tapi saya mau ulangi di sini, perlu juga untuk kita tidak membayangkan tempat tinggal yang disediakan itu akan memenuhi segala keinginan tubuh kita. Kita tidak tahu, karena tidak ada ayat yang secara spesifik memberitahu kita seperti apa tempat tinggal itu. Hal yang ketiga, perlu juga untuk kita tidak membayangkan tempat tinggal tersebut akan diberikan berbeza-beza mengikut ukuran iman. Perlu juga untuk tidak membayangkan hal ini, karena jika demikian, maka akan ada kelas-kelas tertentu nanti di surga. Atau mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang tidak alkitabiah nanti sewaktu kita masih di bumi, di mana kita akan sering membanding-bandingkan kekuatan iman kita, keteguhan iman kita dengan orang percaya yang lain. Atau mungkin kita akan mulai memandang rendah orang yang imannya kecil atau imannya baru. Jadi adalah baik untuk kita tidak membayangkan tempat tinggal tersebut yang akan diberikan kepada kita berbeza-beza mengikut ukuran iman. Kita tahu bahwa nanti pada waktu kita di surga, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kita akan menjadi seperti malaikat. Tidak ada yang akan dikawinkan, tidak akan ada yang akan diperanakkan, tidak ada. Jadi adalah lebih baik untuk kita menghadkan bayangan atau imajinasi kita tentang tempat tinggal yang akan disediakan ini. Masih di ayat yang ketiga, saudara, saya mau lanjutkan lagi, di mana pada waktu Tuhan berkata begini, jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Ada dua hal yang saya temukan di ayat yang ketiga ini, di mana yang pertama, Kristus akan kembali untuk menjemput kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 berkata, sedang mereka merenung ke langit ketika dia terangkat, ketika Tuhan terangkat, tiba-tiba dua orang yang berpakaian putih berdiri di samping mereka. Orang itu berkata, wahai orang Galilea, mengapa kamu berdiri memandang ke langit? Sebagaimana Yesus telah diangkat ke surga, daripada kalanganmu, demikian juga dia datang kelak. Jadi, memang Tuhan akan datang dengan cara yang sama seperti sewaktu dia terangkat ke surga. Yang saya yakini di ayat yang ketiga ini adalah dia akan kembali untuk menjemput kita. Hal yang kedua ialah Kristus sebagai pintu, di mana hanya dia yang dapat membawa kita. Yohanes 10 ayat 9 berkata, Tuhan Yesus mengaku, akulah pintu. Sesiapa yang masuk melaluiku akan diselamatkan. Pada waktu dia berkata, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku. Bermaksud, hanya dia yang dapat membawa kita. Hanya dialah pintu itu. Bukan orang lain. Bukan apa yang kita coba lakukan. Bukan pekerjaan kita. Bukan apa yang kita usahakan. Bukan. Hanya Kristus yang akan dapat membawa kita ke rumah Allah, ke rumah Bapa. Di Yohanes bab 17 ayat 24, Kristus sendiri mengakui begini di dalam doanya. Dia berkata, Bapa, aku menghendaki mereka yang kau serahkan kepadaku ada bersamaku di mana aku berada, supaya mereka dapat melihat kemuliaan yang kau berikan kepadaku, karena engkau mengasihiku ketika dunia ini belum diwujudkan lagi. Ini adalah doa Kristus sendiri. Dia ingin kita berada bersama-sama dengan dia.
Kemudian Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, dia berkata, kemudian kita yang masih hidup, ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Inilah yang saya dapat sampaikan di ayat yang ketiga ini. Saudara, jika kita melihat perbualan Kristus dengan muridnya di ayat yang kedua dan ketiga ini, saya dapat simpulkan bahwa penghiburan yang diberikan oleh Kristus adalah penghiburan yang sempurna. Penghiburan ini dapat kita lihat dengan pemergiannya untuk menyediakan tempat bagi pengikutnya. Murid-muridnya yang keresahan, yang sedang sedih, pasti mendapat penghiburan pada waktu itu. Pada waktu dia berkata kepada mereka, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu, aku akan kembali dan membawamu kepada tempat itu. Saya percaya saudara bahwa kata-kata Tuhan mengenai tempat tinggal ini dapat memberi penghiburan kepada kita pada hari ini. Karena ucapan Kristus, ucapan Tuhan bukanlah ucapan yang kosong, melainkan ucapan yang penuh dengan kuasa. Ucapan yang memiliki kuasa yang ajaib. Saya masih ingat pada waktu malam sebelum ibu saya meninggal pada tahun 2016. Saya sedang membaca Injil Yohanes bab yang ke-11. Dan pada malam itu mata saya tertuju kepada ayat 25 dan ayat 26, di mana Yesus berkata begini kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, ucapan Tuhan, ucapan yang penuh dengan kuasa. Itulah ucapan yang menghiburkan saya sampai hari ini. Saya tahu pada waktu Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup, sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup meskipun dia sudah mati. Ini menghiburkan saya. Ibu saya sudah meninggal, tetapi saya tahu dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, pegang ucapan Tuhan, pegang apa yang Tuhan sampaikan untuk menghiburkan kita. Karena saya percaya ucapan yang memiliki kuasa ini dapat menghiburkan kita, dapat menyembuhkan kita, dan dapat meneguhkan kita. Saya juga berpikir begini, saudara. Pada waktu Tuhan berkata, aku akan pergi dan menyediakan tempat untukmu, dia tidak akan membangun sebuah tempat lalu membiarkannya kosong, membiarkan tempat itu tanpa penghuni. Sama seperti pengantin lelaki tadi yang akan mengambil pengantin perempuan, dia menyediakan tempat tinggal itu dan tidak akan membiarkan tempat tinggal itu kosong. Dia akan pergi untuk mengambil pengantin perempuan itu supaya mereka boleh tinggal bersama. Demikianlah Kristus, demikianlah Tuhan kita. Pada waktu dia membangun tempat tinggal untuk kita, dia tidak akan membiarkannya kosong. Dia pasti akan kembali untuk menjemput kita. Saya yakin juga Tuhan akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Lihat saja pada waktu dia berkata dia akan pergi, pada malam sebelum penyalipannya, dia sedia. Dan dia menyelesaikan apa yang dia sudah mulai itu di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai. Saya juga percaya begini saudara, jika Tuhan telah menyediakan tempat tinggal bagi kita, Ia akan mempersiapkan kita juga untuk mendiaminya. Pada waktu itu nanti, kita akan memilikinya. Ini adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia pasti akan mempersiapkan kita untuk mendiami tempat itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, tempat tinggal itu adalah untuk pribadi-pribadi abadi, untuk immortal beings. Bukan untuk pribadi yang mati, tetapi untuk pribadi yang akan hidup selama-lamanya. Kita teruskan di ayat yang keempat, sehingga ayat yang ketujuh, ini adalah bagian yang terakhir. Di ayat yang keempat, Tuhan berkata,
kepada murid-muridnya, "Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi." Ayat 5, Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana?" Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Dengan mengenalku, kamu mengenal Bapa-Ku juga. Mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di awal penyampaian firman ini tadi, saya bertanya kepada Anda semua, pernahkah kamu berpikir apa yang disediakan pada hari yang penuh berkat itu nanti? Atau apa yang terdapat untuk kita dalam pengharapan yang penuh berkat itu? Karena di kitab Titus 2 ayat 13 tadi dikatakan kita sedang menunggu hari. Pada hari itu nanti, apa yang akan diberikan kepada kita? Kita akan mendapat sebuah tempat tinggal yang kekal atau rumah abadi. Janji ini diteguhkan oleh Rasul Yohanes di Wahyu 21. Di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, di mana Rasul Yohanes menulis, "Aku mendengar suara lantang dari tahta berkata, 'Lihatlah tempat kediaman Allah sekarang beserta manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah mereka.'" Ayat 4, "Allah akan menghapus setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi kematian, kesedihan, dan tangisan. Tiada lagi kesakitan karena segala yang lama telah lenyap." Ini adalah satu janji atau bahagian di kitab Wahyu yang meneguhkan ucapan Kristus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ini tadi. Dan yang terakhir daripada saya adalah kepada saudara dan saudari yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saya ingin memberitahu kamu bahwa hanya Yesuslah jalan, hanya Yesuslah kebenaran, dan hanya Yesuslah hidup. Tiada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Tiada seorang pun di luar Kristus yang sedang berjalan di jalan yang benar. Tiada seorang pun di luar Kristus yang tahu apa itu kebenaran. Tiada seorang pun di luar Kristus yang memiliki hidup. Ini adalah satu penyataan yang penuh kuasa daripada Kristus sendiri. Tuhan, Dia berkata, "Tiada seorang pun datang kepada Sang Pencipta kecuali melalui Aku." Ini adalah pengakuan daripada Kristus, yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami sudah mendengar dan belajar firman-Mu yang kami pelajari daripada Injil Yohanes bab 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman-Mu yang memberitahu kami bahwa ada tempat tinggal yang disediakan untuk kami pada waktu penggenapan hari yang penuh berkat itu nanti. Satu hari yang kami sangat nanti-nantikan. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang menyediakan tempat itu untuk kami. Pada waktu Tuhan menyediakan tempat itu, Tuhan tidak akan membiarkannya kosong tanpa penghuni. Dan kami tahu Tuhan mempersiapkan kami sewaktu kami di dunia ini untuk mendiami tempat tinggal itu nanti. Kami sangat bersyukur karena kami mengetahui janji Tuhan, janji yang hidup, janji yang penuh dengan kuasa, janji yang penuh dengan penghiburan, janji yang memberikan kami kekuatan. Kami sangat bersyukur karena kami tahu akan hal ini pada hari ini. Terima kasih atas segala-galanya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji dan disembah di atas segala-galanya. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kami, memiliki Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih karena pimpinan Tuhan dalam hidup kami melalui Roh-Mu. Hanya Tuhanlah yang layak untuk diagungkan dan dimuliakan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yeah, yeah.
keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang.